Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Cermis. Malam hari ini saya berjumpa dengan sahabat saya, seorang artis cantik, putri internasional, dan advokat atau pengacara. Dan salah satunya juga kebanggaan di Indonesia sebagai atlet PON. Halo Gendis, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kau cantik banget sih. Karena mau syuting Cermis ya? Iya dong. Oke. Saya ingin tahu banget ya, kegiatan kamu ini kan cukup banyak sekali ya. Kalau nggak salah kamu kemarin baru pulang dari Eropa. Karena di sini menyangkut masalah cerita misteri. Yang mau saya tanyakan, sebenarnya cerita misteri yang ada di Eropa itu pernah nggak kamu alamin gitu? Oke. Jadi kebetulan ini kan karena aku ada lagi program studi pertukaran. Jadi memang dari kampus Indonesia mewajibkan untuk pergi ke sana dan pilihan aku jatuh ke negara Belanda. Oke. Nah, seperti yang kita tahu kan Belanda itu kan negaranya memang terkenal di rendah ya. Jadi dia itu punya penyokong pompa air lah, bendungan. Bendungan ya, betul. Jadi biar bisa terjaga dengan baik. Nah, ada satu waktu, ini bukan kejadian mistis sih, cuma memang apa yang terlihat gitu kan. Nah, aku itu kebetulan waktu itu dari Amsterdam mau ke Groningen. Oh, Groningen. Groningen ini kan tempat kampus aku, cuma ya. Memang dikarenakan satu dan lain hal, waktu itu aku datang dari Amsterdam. Nah, waktu itu nyetir, selama ini tuh lewat, nggak masalah. Kamu nyetir sendiri di sana? Iya, nyetir sendiri di sana. Oke. Ya kan, nyetir. Tapi kebetulan waktu itu lagi sama pacar aku. Oke. Ya kan. Nah, pas lewat, aku tuh sering lihat ini kincir apa ngeliatin jalan. Kan. Suatu saat pas aku lewat lagi, aku bilang, ini di samping apa ya? Gitu. Okay. Kok tinggi banget, nah itu kan? Apa bukit atau gimana? Karena kelihatannya memang kayak bukit biasa. Biasa, kayak bukit biasa ya? Iya, kayak bukit biasa. Nah, kebetulan di situ tuh lagi ada jalur panjang yang isinya kincir angin semua. Oke. Yeah. Nah, saat aku lewat lagi, aku tanya lagi, ini masa bukit sih? Gitu kan. Kayaknya beda. Kok kalau dilihat dari jauh bukan? Betul. Nah, disitulah pacar aku bilang, ini kan sebelah laut, katanya. Oke. Laut, aku bilang itu. Sebelah bukit itu ya? Iya, jadi kalau yang dilihat dari jarak jauh, karena kita kan lewat jalan itu terus kan. Iya. Pas kita lewat, dari jauh tuh memang terlihat air tuh tinggi banget. Artinya memang kalau di Belanda itu kita kan bingung ya. Iya. Ini kenapa nggak jatuh ya? Gitu. Iya. Kalau kita lihat dari jauh tuh posisinya memang laut di atas jalan. Betul. Tapi itu tuh bukan terowongan bawah air gitu. Itu bener-bener jalan kayak kita jalan tol biasa. Jalan tol biasa. Okay. Terus di situ aku ngelihat laut. Iya kan. Belanda di bawah laut. Di bawah laut. Gitu. Betul, makanya ada kincir angin untuk pompa. Betul. Tapi itu bukan. Aku diem kan. Aku diem. Terus itu apa yang gede-gede? Mungkin pacar aku nggak paham ya, gede-gede. Apa sih bukit, kincir angin? Enggak, itu yang megangin. Nggak tahu ya, mungkin aku salah lihat atau gimana. Tapi emang aku lihat itu tuh ujung ke ujung itu tuh ada badan gede-gede. Badan besar-besar untuk megang gitu. Yang kayak nahan. Oh, makanya aku tuh sempet bingung kan setiap bolak-balik. Di situ emang pacar aku bilang, kamu kenapa sih, kan kita lewat sini setiap kamu mau kuliah, katanya gitu. Betul. Terus aku kayak, tapi kemarin tuh nggak gini gitu loh. Pas tiba-tiba maksudnya nggak ngeh ya. Mungkin ya. waktu kemarin juga lewati tapi nggak begitu lagi sensitifnya. Karena gitu sebenarnya kalau lewat situ tuh paling cuma 3 menit lah. Jadi kita kan perjalanan itu kan panjang. Jadi pas aku nengok kayak, oh gitu aja. Nah, dari kemarin tuh pas aku udah mulai nandain, aku kayak, nah setiap lewat situ pacar aku tuh sempat bilang, kamu kenapa sih kalau lewat sini kayak gitu? Aku kayak, itu gede banget, aku bilang. Masa kamu gak lihat sih, aku bilang itu kan. Emang dia orangnya nggak yang percaya. Nggak percaya ya. Artinya dia bukan anak indigo ya. Iya, bukan yang mengalami atau melihat. Iya, betul. Terus di suatu saat aku tuh telepon mama gitu kan. Lagi lewat situ juga, aku kayak, mama aku aja tiba-tiba bilang, kamu lihat apaan? Karena kan kita selalu video call kan. Iya, betul. Dia itu apa di samping kamu? Pacar aku bilang, hah? Kenapa sih kalau lewat sini pasti ada apa? Enggak, itu ada gede banget, matanya merah, lagi nahan.
Dan aku juga lihat, mama lihat kan? Aku gitu. Iya itu apaan katanya gitu. Ini sebelah laut itu yang jaga bukan katanya. Betul. Ih serem ya di Belanda ada kayak gitu-gitu katanya. Betul. Nah sejak saat itu aku nggak lewat situ lagi. Oh nggak lewat situ lagi? Nggak, aku nggak lewat situ lagi. Aku sampai kayak udah deh aku kalau itu jam berapa tuh kamu lihat itu? Itu kebetulan jam 10 ya sekitar. Karena aku lewat situ kan memang sebelum kelas pagi. Oh kelas pagi, oke. Kelas aku itu kan sekitar Tapi jam berarti 10. masih agak, kalau jam 10 kan di sana masih agak subuh jam 6-an lah kalau di sini. Kalau di sana itu udah lumayan terang kan. Lumayan terang ya? Dan aku tuh memang setiap lewat sampai kayak, hah? Ini bener nggak sih? Cuma aku baru nanya setelah lewat kayak 5-6 kali lewat situ. Iya. Baru ngeh gitu kan. Udah deh. Nah, memang kan ada lagi sebenarnya kejadian, tapi itu bukan yang jelas di depan mata kayak yang aku lewatin setiap saat itu. Waktu itu aku lagi jalan-jalan di Amsterdam. Kebetulan kita tuh lewat bangunan-bangunan tua. Jadi kalau di Amsterdam itu ada namanya kota tua yang kayak old gitu kan. Ada yang memang dia versi diperbarui gitu. Betul kan. Memang pemerintah ngejaganya gitu. Ada daerah yang bangunannya harus masih asli. Betul. Terus waktu itu aku diceritain lah, iya jadi ini bangunannya tuh udah dari tahun 1800 gitu. Aku diam aja. Nah ada satu rumah ya, aku lupa di daerah mana. Aku lewat naik sepeda. Pas naik sepeda, kan kalau di sebelah di Eropa khususnya ya, mereka tuh biasa punya rumah tuh ada basement. Betul, Ya, biasanya ada. Tapi yang model kalau masuk dari pintu itu kita ada naik ke atas, ada naik ke bawah. Jadi kalau dari jalan kita bisa ngelihat jalan masuk. Terus ada kayak kepala burung tuh paling atas tuh. Aku lewat, aku bilang ini tempat apa? Itu rumah kayak pada umumnya aja kan, ujung ke ujung rumah tua gitu. Betul. Tapi yang lain ditempatin. Terus katanya, oh ini terkenal rumahnya, katanya gitu. Terkenal apa? Itu tadi ada orang di bawah, aku bilang gitu kan. Itu naik sepeda aja, aku kan biasanya kalau naik sepeda suka nanya, ini apa gitu kan. Pengen tahu lah ya. Nah, Dilala di situ dibilang, oh ini nggak ada yang tinggalin. Ini rumah terkenal pada saat itu. Ada perempuan yang kabur dari Nazi katanya. Oh, zaman dulu ya, berarti ya. Memang itu harusnya di Amsterdam sih. Aku kurang lebih suka ketukar karena suka kemana-mana kan. Iya. Dibilang itu ada perempuan ini hidup aku lupa 72 hari atau 1 tahun, aku lupa ya. Intinya dia itu kabur dari Nazi dan nggak dibantai. Oh, oke. Dia bertahan di dalam basement itu di saat waktu itu lagi ada pembantaian. Sampai meninggal di bawah. Nah, suatu saat dia ketahuan sembunyi di situ. Dibunuhlah dia. Terus aku bilang, jadi tadi nggak ada. Ini tuh tempat kosong. Jatuhnya kan tempat bersejarah. Bersejarah, betul. Enggak, tadi tuh ada di basement. Enggak, memang waktu itu dibilang, iya aku merinding tuh. Iya, artinya kamu melihat ya waktu itu ada orang itu. Aku emang bilang, emang ini perempuan gimana? Aku lihat ada rambut pendek, dia ngintip kayak gini. Iya, betul. Enggak, memang posisinya perempuan itu tuh sembunyi di basement. Pas banget ya. Jadi ceritanya itu terkenal karena semua orang tuh nggak ada yang bisa kabur dari Nazi kecuali dia bertahan beberapa hari bisa nggak ketahuan. Dia tuh sempat nulis buku diary katanya. Bagaimana cara dia bertahan sampai akhirnya dia ditemukan. Jadi diarinya berhenti di situ. Terus aku bilang, terus yang aku lihat tadi. Tadi kamu lihat siapa gitu kan? Gitu. Abis itu aku nggak berani lagi lihat situ kan. Ih bener tuh, sampai merinding. Merinding ya. Dan pengalaman aku tuh waktu di Amsterdam itu ada satu boleh dibilang desa yang pakai kapal air tuh. Saya sama istri saya, karena kita nggak pakai travel, langsung sendirian, nyasar sebenarnya. Lihat, ini ada desa kok lucu. Jadi dia di ujungnya mau Amsterdam. Kebetulan kita naik bus kan juga, so tahu aja gitu kan, mau kemana gitu kan. Nah, pada saat ketika di desa itu saya lihat orang sebenarnya penghuni gaibnya banyak. Kamu ngerasain nggak? Pernah lihat nggak? Yang di desa yang ada kapal-kapal tuh yang kecil tuh? Aku pernah numpang lewat sih, tapi nggak begitu merhatiin. Nah, itu sebenarnya banyak banget. Jadi Belanda ini sebenarnya identik karena pertama kota tua, yang kedua daerahnya pernah sejarah terjadinya pembantaian pada saat Nazi, yang ketiga orang-orangnya memang antar hantu sama dia itu agak. Ya itu dia. Ini orang atau bukan gitu loh. Aku masalahnya. pernah nginep di hotel, tanya sama Umi, sampai aku bilang, Mi itu ngapain tuh orang di atas depan kamar?
Nggak ada. Ye, saya bilang gitu. Ada. Karena antara orang sama hantu hampir sama. Iya. Betul nggak? Bentuknya tuh mirip. Apalagi kalau kita tuh nggak, ibaratnya emang sekarang dandanan modern ya. Iya, betul. Cuma mereka itu kan karena zaman Eropa juga ada yang semi modern. Semi modern, betul. Jadi terkadang aku juga gitu lewat. Aku sempat nginep waktu itu di satu hotel di Groningen. Memang itu terkenal hotel tua. Aku lewat, loh, rame ya? Rame apaan? Itu kita barusan lewat taman rame loh. Gitu. Jadi di posisinya tuh ini tangga, terus ini lobby. Tapi sebelum belok ke lobby, di sini ada taman. Tapi ditutup kaca. Nah kan kita kalau lewat kan kadang suka gini dong. Iya. Ih rame juga ya. Pada kayak gini. Siapa apaan? Terus aku nengok lagi, loh tadi rame di situ, aku bilang gitu kan. Jadi aku tuh sering banget ketemu. Iya. Cuma yang paling nanda tuh yang gitu, karena aku lagi sepedahan, nengok bener-bener aku merhatiin. Aku tuh merhatiin sampai aku udah gak kelihatan lagi. Iya, yang tadi itu menarik banget, saya bisa ngerasain. Tuh cewek yang niat, loh kita kaget nih, siapa nih cewek? Terus ada yang nerangin, ini ada pernah terjadi kan itu. Masalahnya pas udah lewat, aku pikir kayak, oh mungkin itu aja. Dan orangnya hampir mantu sama kan? Iya, soalnya rumahnya tuh bener-bener kelihatan kayak rumah sampingnya yang ditinggalin. Jadi aku pikir, oh mungkin ada orang di basement. Sebenarnya itu rumah apa ya? Kok lucu gitu. Kayak aku tadi lihat ada, gak mungkin katanya. Orang itu rumah udah gak ada yang huni. Aku kayak, aduh. Soalnya itu kentara banget. Rambutnya pendek, kayak dikerli gitu kan. Zaman dulu kan begitu. Dulu kan makanya aku sebenarnya penasaran nanya karena rambutnya agak beda kan. Kan kalau zaman sekarang kalau pendek paling di bob gitu. Kalau ini tuh curly-nya agak nyentrik gitu. Ada sesuatu yang emang beda kan gitu kan. Makanya aku sampai kayak enggak, itu tuh emang terus diceritain lah sejarahnya. Terus aku kayak ya sudah kita lanjut aja. Emang kenapa? Itu aku lihat tadi ada orang, nggak mungkin ya. Udah kita jalan aja ya gitu kan. Kan orang-orang sana sebenarnya mereka bilang, oh kita nggak percaya ada kayak. Nggak percaya. Jadi kalau kita kadang nyeletuk, ih ada itu. Kenapa? Ada. Padahal kalau yang aku lihat sebenarnya mereka sendiri kayak, ini kok dia bilang halu ya? Betul. Gitu. Jadi yang saya mau tanyakan juga ya, apakah perbedaan kampus kamu kan justru di UI ya, sama kampus yang di Belanda ini bedanya apa? Ini kan kampus lama kan juga, saya lihat nih. Pernah nggak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu di kampus? Kebetulan aku tuh baru tahu kalau ternyata kampus aku yang di Groningen ini tuh dari 1800-an. 1800-an, betul. Jadi udah pasti kurang lebih tuanya sama lah sama UI, ya. Betul. Cuma kalau UI itu kan mulainya emang sekolah kedokteran, sekolah kedokteran yang di Salemba ya, yang di Salemba tuh. Nah, pada waktu itu aku tuh mulai ngerasain ya sistem pelajarannya beda. Cuma kalau kita bahas dari segi mistis karena lama, dua-duanya ada. Oke. Nah, kalau di UI sendiri itu kan ada terkenal yang namanya Profesor Joko Sutono ya. Betul. Itu semua orang udah tahu lah ceritanya. Iya, betul. Nah, ada satu kejadian waktu itu aku pribadi bukan ngalamin di kelas itu, tapi teman aku yang ngalamin. Jadi katanya kan kelas di UI itu kan ada yang reguler, paralel, KKI. Ya, kalau KKI itu kan kelasnya pagi. Aku kan KKI. KKI itu pagi sama reguler. Betul. Nah, yang ngalamin ini teman aku di paralel. Jadi kebetulan waktu itu ada kelas sore yang selesainya jam 5 sampai jam 7 lah kalau nggak salah. Nah, udah telat, pada sibuk lah semua kan di kelas kan nungguin dosen. Terus katanya ada satu orang masuk dosen. Mereka tuh diam langsung kan, namanya orang kita nggak ngerti. Nggak tahu siapa ya. Dosennya masuk, bawa materi, ngajar 1 jam. Semua tuh nggak ada yang berani nanya dia siapa, nggak dapat, tapi dia ngajar, yaudah. Ya kan. Terus pas keluar semua diem, satu kelas. Nggak ada yang berani komen, udah keluar, pulang, besok baru dibahas. Heboh satu kampus. Betul. Kemarin, kayaknya kita nggak pernah lihat itu dosennya. Betul. Tapi mukanya familiar, kita lihat di mana, katanya. Kayak mukanya sama kayak patung. Iya kan, pas Joko Sutono itu kan paling depan patung. Logonya FHUI. Kan? Terus dibilang, itu Profesor Joko Sutono. Ternyata memang berdasarkan cerita-cerita senior yang sudah lulus, beberapa kali profesor itu terlihat masuk kelas ngajar. Iya, itu betul sekali. Dan nggak ada yang tanya, maaf Prof siapa gitu. Semua ya udah ngajar aja. Terjadi biasa gitu. Cuma bedanya suasana ruangannya agak sedikit
ya beda lah kalau manusia sama yang lain yang ngajar ya. Iya. Nah di situ aku kayak tuh kan jangan itu deh macam-macam. Memang ada beberapa ruangan yang itu tuh terkenal suka dimasukin. Iya, gitu. betul. Apalagi ada beberapa mata kuliah yang memang diincar lah karena kan beliau memang ada spesialisnya. Spesialisnya betul. Nggak tahu ya, tuh di situ cerita, sumpah loh, merinding kita katanya. Cuma dibilang kita mau komen, ya dia ngajar gitu kan. Betul. Tapi kan ya namanya mahasiswa kan tim pengajar banyak, jadi Iya. kadang kayak dosen dosen baru. Betul. Jadi betul, kayak betul. ya udah, Iya. apalagi kalau profesor atau udah guru besar kan Betul. dia jarang yang masuk langsung, kecuali memang betul. materinya materi besar ya, atau iya. kelas gabungan gitu. Iya. Saya ngerasain banget, saya karena kuliah di Fakultas Hukum juga, di UI, Notariat, angkatan 2008. Senior, abang. Jadi kalau kita kuliah dulu sore, saya kan kuliah parkirnya di belakang. Iya. Ketika taruh di belakang, kan masuk tuh dalam. Tak, kan kalau kampus belakang, kalau mau ke depan lewat lorong, tak, ke Iya. tengah. Di situ aku pernah ketemu beliau. Aku pernah gatuk benar itu. Sorry Prof, tapi aku mikir, apa dosen agraria gue ya? Pak Prof Budi Harsono gitu. Iya. Tapi Budi Harsono kependek, ini tinggi kan, beliau kan tinggi dan necis gitu. Iya. Waduh, siapa ya? Pas gue balik, saya balik nggak ketemu gitu. Dan itu pernah terjadi. Dan saya kalau lagi kuliah sore, maghrib atau sampai sholat malam gitu, karena kampus notariat dan IMN, ruang ikatan mahasiswa notariat itu juga agak serem itu kan, tepatnya gitu. Itu kalau sendiri lagi ngurusin, kebetulan aku ketua IMN UI ya dulu. Iya. Nah, jadi kalau habis rapat gitu, kita kerasa udah jam 9, setengah 10, berasa banget. Pas sudah sepi gitu ya. Apalagi kalau sudah nggak bawa kendaraan mobil. Jalan nih ke depan, mau ke rel kereta api kan? Iya. Aduh, kerasa banget itu. Jadi yang paling berasa tuh di belakang, kalau taruh mobil belakang. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin yang penasaran ya, jadi posisi FHU itu kurang lebih kalau dari atas kayak H sekarang. Betul. Ya kan, jadi ada gedung A, B, C, D. Betul. Ada E-nya di belakang sekarang. Nah, dia itu kalau dari atas, yang tengah itu khusus administrasi gedung A. Iya. Terus dia ada B, C, D, E, F ya. Aku agak lupa udah 2 tahun nih udah berarti, nggak ke kampus. apalagi zaman aku ya. Kalau zaman aku dulu orang yang kantornya itu perpustakaan itu yang di tengah tuh. Iya, dia di tengah. Di tengah. Banyak banget itu ceritanya. Itu dia ceritanya, aku juga berapa kali. Jadi kalau udah masuk jam-jam krusial nih, yang udah mulai gelap-gelap gitu. Kan biasanya memang kalau kelas itu nggak ada yang sampai malam banget ya. Paling kalau jam 7 harusnya jadwal selesai, paling jam setengah 7 udah selesai gitu. Iya. Nah, biasanya yang kalau ada lebih-lebih kayak gitu ya kegiatan mahasiswa. Iya. Nah, itu ceritanya dan aneh. Sama kalau kuliah notariat kan sampai malam juga. Iya, itu dia. Jadi biasanya kalau nggak kelas magister, kan kita kan program sarjana. Program sarjana. Ya itu BEM atau dan BEM. Aku pernah ngerasain, jadi memang ini musolanya baru. Betul. Ya kan musolanya diperbarui, aku juga nggak ngerti apa gimana. Karena kan aku tidak senior Bang Gion ya. Jadi waktu itu aku lagi sholat, ada kegiatan kampus. Okay. Nah waktu itu ada musyawarah besar. Musyawarah besar ini terkenal ibaratnya mulai siang, selesainya siang besok. Oke. Jadi kayak 24 jam 24 jam. selesai. Karena sidang terus kan. Jadi kan kita ganti-gantian kalau mau sholat. Nah kebetulan kalau udah malam pada takut. Oke. Jadi kita tuh di bagian gedung H11 ini mau sholat harus nyebrang ke H11 ini. Aku bilang, ya udah deh, orang mau sholat kok masa takut, aku bilang itu. Mau ketemu Tuhan, aku bilang itu kan. Ya udah deh, lu pada jaga, gue sholat gitu. Semua udah rame di ruangan ini pada nggak berani. Terus kayak, ih udahlah. Nah, akhirnya ada satu teman aku yang cowok. Tapi kan kalau cowok-cewek kan pasti masuknya beda. Terus aku sholat, ya kan. Nah, memang suasana musola di FH itu tuh agak gelap kan. Iya betul, agak Itu gelap dia. Karena dia modelnya joglo. Joglo. Kalau sekarang. Iya. Mungkin dari dulu udah joglo. Udah ya? joglo, dari Cuma joglo. sekarang udah lebih diperbarui lah Diperbarui lah, maksudnya. Tetap aja gelap. Itu nyari lampu nggak ada. Jadi aku Iya, cuma redup ngandelin. gimana iya. itu, gitu. Jadi memang adem banget kan. Tapi posisi lampu yang nyala cuma lampu dari gedung belakang. Jadi kalau kita masuk, aku udah nggak tahu tuh ini lampu di mana. Kayaknya udah dimatiin waktu itu kan karena udah jam 9 malam ya. Betul. Aku sholat, ya udahlah sholat aja. Toh di belakang, di bagian depan tuh ada lampu buat pakai sepatu. Jadi kayak masih ada yang masuk lampunya. Pas kita sholat assalamualaikum di samping ada yang sholat. Ih, kayak film itu. Masalahnya kan banget. bukan gimana ya kalau kita sholat
kan berasa ya kalau ada orang masuk, benar beda lah. Gitu. Kalau orang sholat kan kita sholat, berasa lah di samping ada yang pakai mukena gitu. Walaupun berasa, kita husu, ada bayangannya. Bayangannya. Jadi pas aku lagi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, aku diam. Oke. Aku doa. Aku mikir, kalaupun aku kan sholat duluan, aku sendirian. Di luar ada suara lah tukang kebun gitu-gitu kan. Yeah. Tapi dia satu doang. Nah, terus aku pikir kayak kalau aku sholat duluan, aku selesai harusnya kan dia posisinya berdiri. Ya nggak sih? Logikanya. Gitu. Atau mungkin dia itu bangun lagi habis itu kan, karena jatuhnya masih rakaat kedua. Gitu. Aku nengok dia posisinya udah doa. Jadi aku udah kayak astagfirullahaladzim, ya Allah doa, aku langsung gini, terus aku assalamualaikum, permisi, aku permisi aja, aku nggak lihat mukanya kan gelap, iya, mukenahnya putih semua, aku udah kayak, aku mukena putih juga kan, gitu. Tapi aku tahu lah di situ nggak ganggu, kan namanya rumah ibadah. Tapi kamu berasa kan bahwa sebenarnya itu bukan orang. Ya kita tahu itu bukan orang. Karena cuma gimana kita mau nengok banget tuh kayak berat banget ya. Pertama kalau kita sholat di situ itu kan kayu, jadi kalau ada yang langkah berasa banget dek gerak gitu kan. Jadi kita gini. Yang kedua, karena kalau mau orang itu terkenal kalau di FH ya biasa lah ya, pasti ngobrol masuk. Walaupun dibilang nggak boleh ngobrol kan, ngobrol pasti kayak, juga. aduh gini, atau main HP lah kalau dia sendiri. Ini nggak ada, tenang, nggak ada bunyi, nggak ada apa. Jadi aku assalamualaikum, permisi, dia masih doa gini kan. Aku taruh, aku pakai, aku bilang sama temanku, cuy gue duluan. kan aku ngomong kedengeran ya kayak duluan ya, aku kayak jangan nengok. Maksudnya itu ngomong tuh sebenarnya mau gue pergi nih, cuma gue mau ngeliat dulu gitu. Iya di situ teman aku balik kayak, kok lu duluan, lu lama deh kayaknya. Itu aku nggak berani cerita kan, karena takutnya nanti yang lain malah nggak enak gitu. Apalagi di situ posisinya FH kalau emang udah malam, yang nyala cuma lampu yang diperluin aja. Dan itu benar terjadi apa yang pernah aku kuliah ya. Jadi UI itu, fakultas kita tuh UI itu memang khususnya hukum itu beda dengan fakultas yang lain. Karena mungkin karena kita di tengah gitu ya, di tengah, dan kita bentuknya tuh kayak lucu gitu, tak. Nah gitu ya kan. Nah, dan di sebelah sini nih sama sebelah sini auranya beda. Iya. Kerasa nggak kamu? Beda banget. Beda banget. Kayak ada setiap gedung tuh punya aura masing-masing gitu. Oke, Gendis. Pemirsa Cemis, banyak banget tadi cerita Gendis dan luar biasa ya. Gendis ini sekarang besok berangkat ke Belanda. Kita doakan semoga Gendis cepat selesai tesisnya dan pulang ke Indonesia dan bisa syuting bareng sama saya lagi. Siap. Oke, terima kasih ya Gendis ya. Semoga sukses ya. Atas undangannya ke Cermis. Oke, pemirsa Cermis jangan lupa subscribe, comment dan like-nya ya. Jangan sampai lupa deh. Dan hari ini kita banyak sekali mendapatkan informasi atau edukasi tentang bagaimana sesuatu yang misteri yang terjadi di negara Belanda, dan banyak juga yang harus kita tahu bahwa mahasiswa atau mahasiswa yang di sekolah di sana juga banyak mungkin mengalami seperti Gendis, tetapi tidak semuanya orang bisa mengerti, hanya anak-anak indigo yang mengerti. Oke, sampai jumpa kembali di acara Cermis dengan bintang tamu yang lainnya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.